Tantangan menggambar peta pikiran. Bagikan tantanganmu ke obrolan kelas jika ada. Ketua tim akan memberikan penghargaan kepada siswa yang menyelesaikan tantangan. Untuk tantangan ini, kamu akan membutuhkan buku catatan dan pulpen. Jika memungkinkan, gunakan pensil warna. Tempat yang tenang dan waktu luang. Kamu dapat melanjutkan kursus ini dan kembali ke latihan ini nanti jika itu lebih memudahkan. Jika kamu tidak terbiasa membuat rencana tertulis, kamu mungkin perlu bantuan untuk mengetahui dari mana harus memulai. Kamu juga mungkin melewatkan beberapa langkah penting dalam proses perencanaan. Peta pikiran akan membantumu, karena peta ini membuat proses perencanaan menjadi visual. Tujuanmu berada di tengah, dan cabang-cabangnya menunjukkan ke bagian-bagian berbeda yang berhubungan dengan tujuan tersebut. Langkah pertama, pilih tujuanmu. Di bagian tengah kertas, tulislah tujuan kamu, gunakan kata-kata sesedikit mungkin, misalnya menyelesaikan kursus manajemen bisnis berbayar. Langkah kedua, buatlah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan itu. Mulailah memikirkan berbagai kegiatan yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan tujuanmu dan tuliskan di dekat tujuan utama. Misalnya, untuk menyelesaikan kursus manajemen bisnis berbayar, satu tindakan yang perlu kamu lakukan adalah membayarnya. Langkah ketiga, tuliskan langkah-langkah kecil lainnya. Pikirkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan pada langkah 2. Misalnya untuk membayar kursus manajemen bisnis yang berbayar, ada 3 langkah yang dapat kamu lakukan. 1. Mengirim uang lebih sedikit. 2. Mengurangi pengeluaran untuk makanan ringan dan pakaian. Dan 3. Mengajukan permohonan beasiswa. Langkah keempat, gambarlah ranting-ranting pohonmu. Gambarlah sebuah cabang untuk setiap jenis tindakan yang berbeda. Pisahkan cabang itu seperti ranting pohon apabila sebuah tindakan memiliki beberapa bagian. Tuliskan beberapa kata yang menggambarkan tindakan yang harus dilakukan pada setiap bagian. Jangan ragu untuk menggambar beberapa ranting agar peta buatanmu menjadi lebih indah. Berikut ini adalah contoh peta pikiran yang dibuat oleh seorang siswa Uplifters dalam pelajaran ini. Yang paling penting adalah peta pikiran tersebut bisa dipahami olehmu. Catatan, tidak ada waktu atau tanggal pada peta. Peta ini untuk membantu memikirkan tindakan-tindakan yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah mengatur tindakan-tindakan ini sehingga kamu tahu apa yang harus dilakukan pada waktu tertentu. Jangan khawatir jika saat pertama kali membuatnya, petamu masih terdapat kesalahan. Kemungkinan besar kamu akan menggambar banyak versi yang berbeda saat kamu terus memikirkan apa yang perlu kamu lakukan dan membagi beberapa tindakan menjadi beberapa tindakan yang lebih kecil. Sekali lagi, kami ingin mempraktikkan proses perencanaan dan bukan membuat rencana yang sempurna. Ingat, rencana harus selalu disesuaikan dengan kejadian-kejadian baru yang muncul. Itulah mengapa penting bagi kamu untuk merasa terbiasa dengan perencanaan.